Harga saham emiten tambang milik suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, yakni PT Rukun Raharja Tbk atau Raja, kerap mengalami penurunan. Penelusuran Forum Keadilan mengutip data Bursa Efek Indonesia, harga saham Raja minus 4,43% ke level 970 per saham selama 5 hari belakangan ini, 23 Juni hingga 27 Juni. Pada akhir pekan lalu, 18 Juni 2023, harga saham Raja terjun hingga minus 14,95% ke level 910 per saham. Begitu juga dengan saham yang masih terafiliasi dengan Happy Hapsoro, yakni PT Singaraja Putra Tbk atau SINI. Meski hari ini tampak tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, namun pada pekan lalu saham SINI sempat ambles 14,89% hingga berakhir di posisi 295 per saham. Ambruknya sejumlah saham milik Happy Hapsoro tersebut diduga akibat ketakutan pasar usai Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizky, menjadi tersangka kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS Kominfo yang juga menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Sependapat pengamat ekonomi Gede Sandra mengatakan bahwa pasar saham sangat sensitif terhadap informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Pasar saham sangat sensitif terhadap informasi karena yang diandalkan investor dan manajer investasi untuk keputusan membeli atau menjual saham suatu perusahaan adalah info-info yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, kata Gede kepada Forum Keadilan Selasa 27 Juni 2023. Gede menjelaskan nilai saham anjlok akibat investor yang menarik dana. Menurut Gede, saham emiten milik Happy Hapsoro saat ini cenderung akan semakin anjlok. Terlebih, kata dia, jika kasus korupsi tersebut semakin larut dan semakin menyeret nama Happy Hapsoro. Lebih anjlok lagi jika Happy Hapsoro sampai ditetapkan tersangka. Kelihatannya bila melihat kecenderungan sekarang akan semakin anjlok, kata Gede. Dijelaskan Gede, kejadian buruk dalam pasar saham sendiri bila saham mencapai nilai terendahnya 50. Bila hal itu terjadi, perusahaan itu sudah tidak ada harganya. Kejadian paling buruk dalam pasar saham yaitu bila saham mencapai nilai terendahnya 50. Artinya perusahaan sudah tidak ada harganya, tandasnya. Untuk diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka dalam kasus korupsi BTS, yakni 1. Ex-Menkominfo Johnny G. Plate, 2. Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, 3. Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, 4. Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan, 5. Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, 6. Tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto, 7. Orang kepercayaan Irwan yang berperan sebagai perantara Windy Purnama, 8. Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizky Mulyawan. Johnny G. Plate menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin pada Selasa 27 Juni 2023. Pada dakwaan kasus tersebut, jaksa penuntut umum menyebut Johnny G. Plate menerima uang mencapai 17 miliar lebih dari dugaan kerugian negara mencapai 8 triliun, atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Sebelumnya, Johnny G. Plate melalui kuasa hukumnya memastikan siap menjadi justice kolaborator dalam kasus korupsi tersebut. Johnny G. Plate disebut-sebut akan membongkar semua pihak yang terlibat. Menarik mundur ke belakang, sebelum kabar niatan Johnny G. Plate menjadi GC, pusaran kasus korupsi Tower BTS ini sempat memunculkan nama-nama tokoh lain yang diduga terlibat. Salah satu nama yang beredar adalah suami Ketua DPR RI Puan Maharani, yaitu Happy Hapsoro. Kabar ini sendiri telah dibantah oleh PDIP melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto di tanggal 29 Juni 2023 lalu.